Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bertemu lagi di SMP PGRI 10 Candi TV. Gimana nih kabarnya? Sehat selalu kan? Ya Bu Safa harap kabarnya sehat selalu lah ya. Nah, tapi di sini Bu Safa nggak sendirian nih. Sama siapa ya kira-kira ya? Ayo, ada yang bisa tebak? Nah, Bu Safa hari ini bersama kepala sekolah kita tercinta, Bapak Eko Wahyudi. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Pak Eko? Alhamdulillah sehat dan selalu semangat. Alhamdulillah sehat. Oke, hari ini kayaknya kita mau berbincang-bincang tentang sekolah kita Pak Eko. Sekolah kita ini menerapkan kurikulum merdeka. Betul Pak Eko? Untuk tahun ini memang kita masih baru satu rombongan belajar kelas 7 yang menerapkan kurikulum merdeka. Ya, berarti sekolah kita sudah menerapkan kurikulum merdeka nih teman-teman. Lalu yang saya mau tanyakan nih Pak Eko, karena sekolah kita sudah menerapkan kurikulum merdeka nih, bagaimana implementasi kurikulum merdeka di SMP PGRI 10 Candi? Seperti yang dilakukan oleh hampir di seluruh sekolah di Indonesia, ya kita pertama tentu melakukan sosialisasi, kemudian kita belajar bareng dengan menghadirkan berbagai narasumber yang kompeten dalam bidang kurikulum merdeka. Setelah itu kita giatkan MGMP tingkat sekolah untuk saling berbagi dalam komunitas di sekolah dan komunitas di luar, dalam artian di platform Merdeka Mengajar juga ada komunitas yang isinya hampir seluruh guru di seluruh Indonesia. Nah, itu banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan, sehingga sekolah kita SMP PGRI 10 Candi siap menerapkan kurikulum merdeka di tahun ajaran 2022-2023. Bismillah. Selalu semangat ya Pak Eko ya untuk menerapkan kurikulum merdeka di SMP kita ya, berarti? Ya siap, segala perubahan harus kita siapkan. Oke, alhamdulillah. Lalu apakah kurikulum merdeka ini menurut Pak Eko nih ya, bisa terus diterapkankah secara berkelanjutan melihat kondisi dan situasi anak-anak seperti itu? Tentunya para pakar ahli di bidang pendidikan pasti punya kajian-kajian ya, sehingga adanya penyesuaian baik itu dari sisi peserta didik maupun perubahan zaman pasti akan melakukan penyesuaian dan pasti akan diharapkan pasti menyesuaikan dengan kebutuhan saat ini, sehingga untuk kurikulum merdeka memang penyesuaian dari kurikulum sebelumnya 2013 tentu banyak sekali penyesuaian, dan itu memang sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga mungkin kedepannya akan ganti kurikulum lagi atau ada penyesuaian lagi, ya kita siap saja, karena para pakar tentu tidak akan serta-merta mengganti kurikulum tanpa ada kebutuhan yang memang harus kita penuhi di kehidupan, terutama untuk generasi yang akan datang peserta didik kita. Ya, seperti itu ya. Berarti seperti pepatah ya Pak Eko ya, didiklah anak-anakmu sesuai zamannya. Ya. Oke, seperti itu. Oke, teman-teman mungkin juga pengen tahu nih Pak Eko, program kurikulum merdeka apa sih yang diterapkan oleh sekolah SMP PGRI 10 Candi ini? Untuk program yang sekarang banyak sekali digalakkan ya, mengenai proyek profil pelajar Pancasila. Jadi mulai beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, kreatif dan bernalar kritis, itu nanti kita kemas elemen itu dalam tema-tema proyek profil Pancasila, sehingga kita bentuk tim dari semua Bapak Ibu guru kelas 7, pengajar kelas 7 untuk saat ini, membuat modul proyeknya disesuaikan dengan elemen, kemudian di breakdown ke dalam tema yang di situ di luar mata pelajaran yang diampu, sehingga murni untuk menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila. Banyak banget ya programnya dari kurikulum merdeka SMP PGRI 10 Candi ini teman-teman. Untuk selanjutnya,
dengan adanya implementasi kurikulum merdeka ini di SMP PGRI 10 Candi Pak Eko, yang Pak Eko harapkan, yang Pak Eko inginkan kepada proses pembelajaran siswa-siswi kita itu yang bagaimana sih? Ya, menyesuaikan dengan profil pelajar Pancasila tadi, sehingga karakter itu yang paling kita utamakan. Jika siswa itu sudah punya karakter yang bagus, terutama ya sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang sudah diterapkan, itu dalam hal transfer pengetahuan, pengalaman kepada peserta didik, saya rasa itu sangat mudah kalau karakter sudah tumbuh dan membudaya di peserta didik kita. Ya, berarti dari guru siap, dari murid juga siap, dari orang tua pun juga siap. Betul begitu ya Pak Eko? Untuk menyambut kurikulum merdeka di SMP PGRI 10 Candi. Ya, jadi semua komponen akan kita libatkan dalam bentuk sosialisasi, kemudian nantinya mungkin ya kita bisa saling berdiskusi dengan wali murid terkait kebutuhan apa yang diinginkan wali murid terkait putra-putrinya yang menempuh pendidikan di sini. Kemudian kita juga tampilkan nanti sosialisasi terkait program pemerintah. Jadi nanti bisa sinkron antara keinginan dari wali murid, kemudian program pemerintah, sehingga ya tujuannya hanya satu, kepada peserta didik kita supaya jadi sesuai dengan visi kita, berakhlak mulia dan berprestasi. Itu harapannya. Tuh, visi SMP PGRI 10 Candi, berakhlak mulia dan berprestasi. Ya, itu tadi sedikit cuplikan lah teman-teman tentang kurikulum merdeka yang ada di SMP PGRI 10 Candi. Jadi paparan dari Pak Eko itu tadi merupakan semangat, kita harus semangat lah menyambut kurikulum merdeka. Nah Pak Eko, tadi kan kita sudah berbincang-bincang tentang kurikulum merdeka yang diimplementasikan di SMP PGRI 10 Candi tercinta ini. Selanjutnya kita mungkin mau berbincang-bincang santai. Boleh nggih Pak Eko nggih? Ya, enggak apa-apa. Oke. Nah, ini saya mau tanya nih Pak Eko. Pak Eko kan sebagai kepala sekolah kita tercinta nih, teman-teman. Pak Eko, bagaimana perasaan Pak Eko nih jadi orang nomor 1, orang yang istilahnya mungkin paling dibanggakan di SMP PGRI 10 Candi ini? Dari sisi pribadi sih biasa saja ya, karena ya masing-masing kita kan punya tugas masing-masing dalam kehidupan. Jadi mau jadi apapun ya kita sesuaikan aja, amanah. Jadi ini ya sudah kita jalani. Kemudian yang penting misalkan kalau kita jadi kepala sekolah, misalnya saya harus bisa mensejahterakan seluruh warga sekolah, baik wali murid, siswa, kemudian apalagi guru dan karyawan. Dan sejahtera tidak harus dalam bentuk finansial, dalam hal program pun yang punya kemanfaatan daya survive yang bagus ke depannya, ya itu juga termasuk dalam kesejahteraan. Keren nih kepala sekolah kita, teman-teman. Selanjutnya, menurut Pak Eko, konsep pemimpin itu bagaimana sih Pak Eko? Ini juga sebagai motivasi mungkin ya buat anak-anak. Apa sih pemimpin? Kata pemimpin, arti kata pemimpin bagi Pak Eko? Kita kan punya bapak pendidikan ya, Ki Hajar Dewantara. Betul. Itu filosofinya sangat mendalam ya, sangat luhur untuk bisa kita terapkan. Jadi di antara kita kan sudah jadi pemimpin. Iya, betul. Walaupun kita tidak punya karyawan, tidak punya anak buah, tapi betul, minimal kita pemimpin bagi diri kita sendiri. Nah, ada tiga hal yang filosofi yang perlu kita ingat kembali ya mungkin, karena hampir semua orang Indonesia pasti tahu siapa Ki Hajar Dewantara. Nah, tiga filosofi ini, yang pertama adalah ingat susung tulodo. Jadi kalau di depan ya harus beri contoh. Jadi siapapun kita, tidak harus jadi kepala sekolah, tidak harus jadi pemimpin, minimal bagi diri kita sendiri ya, kita harus jadi contoh. Apalagi kalau jadi pemimpin ya harus bisa jadi contoh. Jadi apapun yang kita putuskan dalam diskusi kelompok, misalkan dalam satu komunitas kita jadi pemimpin, kemudian kita punya
kesepakatan. Nah, kita yang jadi contoh untuk menjalankan kesepakatan itu. Kemudian yang kedua, ing madya mangkarso, ya di tengah kita harus ikut apa ya, kalau ada teman kita, anggota kita yang merasa kurang nyaman, kurang pas, ya kita harus bisa merangkulnya sehingga di tengah kita bisa memberikan motivasi untuk terus jalan untuk menjalankan program yang sudah kita sepakati bersama. Kemudian yang terakhir yang tuturi Handayani. Ya kita harus dalam sekali ini ya harus bisa selalu mendorong, beri motivasi. Kalau ada yang kurang, misalkan kita punya program nih, punya tim ya. Nah, timnya tim A, tim B, tim C. Tim C jalannya banter, tim B enggak banter, tim A jalan di tempat enggak jalan sama sekali. Ya kita harus mampu bagaimana tim B ini jalan, tim A ini tadi bisa motivasi, yang tim C ini bisa juga mendorong untuk ikut menjalankan, mengkolaborasikan dengan tim yang lain sehingga programnya itu bisa terwujud dan berhasil. Itu terkait pemimpin. Itu tadi paparan konsep pemimpin menurut Pak Eko. Keren kan? Nah, kalau saya boleh tahu nih Pak Eko, dulu saat sekolah, Pak Eko sekolah nih, pernah tidak ada cita-cita menjadi kepala sekolah SMP begitu? Seperti kebanyakan anak ya. Dulu waktu kecil tanya gurunya, apa cita-citamu? Saya waktu kecil ya dokter. Hampir semua satu kelas dokter semua. Pengen jadi dokter gitu ya Pak Eko? Pengen jadi dokter. Kemudian kebetulan orang tua saya juga guru. Jadi tapi tidak pernah terbesit untuk jadi guru atau jadi apapun waktu itu. Jadi mungkin ya itulah pembelajaran zaman dulu ya. Sehingga siswa itu kadang mungkin diri saya sendiri, kadang juga bingung menentukan arah, ini mau kemana, saya mau jadi apa. Betul. Nah zaman sekarang ini program terutama di SMP Sulcandi itu ada pohon karir, pohon cita-cita sehingga terarah. Nah, sejak awal anak-anak itu sudah ada gambaran paling tidak. Diberi gambaran begini kalau ingin jadi ini. Dan sekarang saya lihat anak-anak itu tidak selalu jadi dokter. Iya betul. Bahkan jadi sopir juga ada. Saya tanya sopir apa mas? Sopir pesawat terbang pak. Oh iya bagus sekali ya, pilot. Jadi zaman dulu tidak pernah terbesit cita-cita jadi apapun, tidak pernah. Cuma yang jadi prinsip ya dimanapun kita berada ya harus punya manfaat bagi lingkungan sekitar kita, hanya itu saja. Nah sekarang memang ya itu yang buat kita semakin merasa bahwa anak sekarang itu lebih enak daripada anak dulu. Iya. Anak dulu kalau melihat orang tua jadi dokter, anaknya ingin jadi dokter. Sekarang tidak. Jadi orang tuanya profesor, anaknya malah marketing. Iya. Artinya sekarang sudah banyak sekali profesi yang anak-anak sekarang nggak bisa kita arahkan sesuai dengan keinginan. Jadi ya bebas memilih. Itu yang sekarang. Jadi kembali lagi, memang saya tidak pernah punya cita-cita apapun dan mengalir saja kalau saya. Begitu, bisa Pak. Begitu. Oke. Tadi kan pengennya jadi dokter, lalu kok bisa terjun ke dunia pendidikan itu pripun Pak Eko? Ya cita-cita sejak kecil itu kan hanya mengalir ya. Mengalir, betul. Nah ketika mau jadi dokter biaya mahal. Waktu itu. Kemudian ya keinginan itu pasti ada, cuma ya mungkin sekarang dokternya siswa gitu saja, bukan mengurusi penyakit siswa, ya. Mungkin dalam pengobatan treatment dalam pendidikan itu saja. Jadi sama-sama dokternya cuma beda yang ditangani. Oh begitu. Oke. Jadi kalau dulu cita-citanya dokter, sekarang pengen jadi guru. Ada nggak sih Pak Eko rasa kecewa gitu? Kok nggak aku jadi dokter aja ya? Gitu. Kenapa kok jadi guru? Nah, rasa kecewa tidak ada sebenarnya. Karena itu tadi, kalau memang kita sejak awal sudah punya komitmen, saya harus jadi ini. Nah itu pasti di akhirnya kalau tidak sesuai, kecewa. Nah karena sejak awal tidak punya keinginan yang kuat untuk jadi seperti itu, jadi mengalir saja ya, biasa saja. Dan itu memang sebagai apapun profesi, karena zaman dulu kita tidak punya tidak punya arah yang seperti sekarang. Ya pokoknya kita dibina karakternya, ini kembali ke karakter.
Jadi yang penting bisa Sumber daya bermanfaat. manusianya ya, Iya. Pak Eko. Kita kembangkan apa yang kita miliki, Ya. kita cari ilmu sebanyak mungkin dan kepada siapapun. Dan yang terakhir ya itu, karakternya harus bisa bermanfaat. Nah, hanya itu yang paling penting. Oke. Jadi ya begitu. Kalau Pak Eko dulu mungkin mengalir, ya Pak Eko. Jadi kalau anak-anak ini kan sekarang sudah punya cita-cita yang kuat. Iya. Aku jadi apa ya? Tadi kayak seperti Pak Eko bilang, jadi sopir. Nah, berarti ya mungkin. Nah, anak-anak itu kan di kelas sudah ada pohon karir ya Pak Eko. Ya. Sudah tertulis di situ. Ada yang mau jadi tentara, ada yang mau jadi polisi, ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi guru. Yang saya baca itu. Nah, bagaimana kalau cita-cita anak-anak itu tidak tercapai Pak Eko? Apa motivasi Pak Eko untuk mereka? Yang penting adalah karakter yang kita bangun. Jadi seperti pepatah dalam bahasa Inggris ya, man proposes, God dispose. Jadi Tuhan itu manusia yang berencana, Tuhan yang menentukan. Nah itu kita tanamkan bahwa keinginan tidak selalu harus terpenuhi. Tetapi yang paling penting adalah semangat untuk meraihnya. Jadi ketika pada akhirnya sudah semangat sungguh-sungguh dengan berbagai macam pokoknya dengan segala daya upaya, tapi ternyata kok tidak berhasil, ya sudah. Pada akhirnya kita akhirnya menyimpulkan sendiri, mungkin jalan saya tidak di situ, mungkin Tuhan punya rencana lain. Tetapi tidak boleh sejak awal langsung memutuskan ini bukan jalan saya, tidak boleh. Tapi harus punya effort, upaya dulu, harus punya upaya yang kuat untuk meraihnya. Betul. Itu. Ya. Karena mungkin rencana Allah itu lebih baik, rencana Tuhan itu lebih baik ya Pak Eko. Iya, itu Betul. kita manusia kan hanya menjalankan. Iya. Setelah Allah takdirkan nih Pak Eko jadi kepala sekolah SMP PGRI 10 Candi, apa sih harapan Pak Eko untuk SMP PGRI 10 Candi, baik siswa, guru, dan mungkin karyawan SMP PGRI 10 Candi ke depannya? Sebenarnya sejak tahun 2019 itu semua warga sekolah punya komitmen. Jadi ini bukan karena tergantung kepala sekolah saja, tapi semua warga sekolah punya komitmen bahwa sekolah kita ini sekolah yang baik. Sehingga sebelum tahun 2019 itu banyak sekali siswa yang jam sekolah itu ada di jalan, ada di warung kopi, ada tempat-tempat lain di selain di sekolah. Iya. Sehingga menurut masyarakat sekolah kita sangat-sangat tidak baik. Image sekolah. Nah, image sekolah itu menurut warga sekitar tidak baik. Nah, ketika tahun 2019 teman-teman punya komitmen bersama. Kalau kita seperti terus, maka tidak akan sekolah kita tidak akan diberi reward oleh masyarakat. Masa sekolah kok seperti itu? Akhirnya langsung pada tahun itu disiplin diterapkan. Dan banyak sekali apresiasi yang disampaikan oleh masyarakat, termasuk kepala desa dari Sugiwaras. Ini kan kita di wilayah desa Sugiwaras ya, Kecamatan Candi. Jadi langsung menyampaikan, kok sekarang saya tidak menjumpai anak-anak SMP PGRI 10 Candi yang jalan-jalan di luar ketika jam belajar. Terus anaknya tertib, pakaiannya dimasukkan, terus juga gaya bicara juga bagus. Nah itu sebagai motivasi. Yang penting adalah bagaimana cara membangun komitmen bersama. Jadi tidak hanya prinsipal. Jadi prinsipal itu hanya fungsinya untuk mengakomodir. Jadi bukan karena kepala sekolahnya Pak Eko jadi sekolahnya bagus. Saya rasa bukan itu. Jadi yang paling penting adalah komitmen bersama. Bagaimana prinsipal ini bisa membawa warga sekolah untuk membuat komitmen bersama dan melakukannya. Itu yang paling penting. Komitmen dan dukungan sih ya Pak Itu Eko. yang paling penting. Kemudian harapan ke depan pasti ya kita inginnya yang pertama lulusan ya, alumni kita itu punya peran yang peran yang bagus. Sering saya ungkapkan termasuk teman-teman Bapak Ibu guru semua dan karyawan ketika menyampaikan di anak-anak itu harapannya itu anak-anak jadi pengusaha yang sukses. Kenapa kok begitu? Kita tahu bahwa sekarang ini pegawai itu banyak sekali
dari unsur human ya, manusia, tenaga manusia sudah mulai dikurangi. Iya, tenaga kerja manusia sudah berkurang. Jadi mulai jalan tol dulu yang pakai tiket, sekarang sudah pakai penjaga, parkir juga begitu. Teknologi. Diganti teknologi. Sehingga harapan saya, termasuk teman-teman semua Bapak Ibu guru karyawan itu jadi pengusaha. Sehingga dia punya ide-ide kreatif, membuka lapangan usaha yang nantinya bisa membawa orang-orang di sekitarnya. Terutama alumni, mungkin ada teman-temannya alumni yang masih belum punya pekerjaan, ya dia punya ide kreatif. Contohnya apa sekarang? Banyak ide kreatif. Jualan sesuatu misalkan masak, kemudian dibuat online ya, marketing online. Dan itu pun kan tidak harus punya perusahaan yang besar. Iya, betul. Tidak harus punya perusahaan. Dia cukup punya satu rumah di rumah sendiri, kemudian ada temannya buka lagi, sehingga cabangnya banyak sekali. Nah itu harapan kami jauh ke depan. Jadi anak didik kita punya peran yang bagus di masyarakat karena punya peluang usaha. Untuk sekolah kita sendiri, keinginan saya, ini saya dorong juga bersama teman-teman. Jadi SMP Negeri 10 Candi itu nantinya juga bisa bersaing dalam hal pelayanan, kemudian ya kualitas Bapak Ibu guru kita tingkatkan sehingga berefek pada peserta didik kita juga akan punya daya saing yang bagus di masyarakat nanti. Yaitu yang paling penting dan semakin dikenal luas dan dipercaya. Nah, itu harapan kami pihak sekolah. Termasuk branding sekolah juga sih yaitu Pak Eko. Mungkin dari kurikulum Merdeka tadi bisa menyebabkan kreativitas anak, gitu Pak Eko? Iya, bisa jadi. Sehingga karakter siswa lulusan dari sini itu bisa dijadikan sebagai branding. Oh, anak PGRI 10 itu seperti ini pola pikirnya. Sehingga wali murid itu juga akan merasa puas. Waduh, anak saya sekolahkan di SMP Negeri 10 Candi dulunya bolosan, dulunya pakainya tidak rapi, misalkan gitu ya. Ketika beberapa bulan sekolah di sini kok bagus. Nah, ketika lulus semakin bagus. Karena di sini kan memang aturannya memang banyak sekali dan kita terapkan betul dengan harapan siswa ini mandiri. Sehingga dimanapun dia berada, dia punya regulasi sendiri, dia punya aturan sendiri ini yang tidak boleh dilanggar. Sehingga itu tertanam betul, walaupun nanti jadi apapun, tapi kalau dia punya karakter yang bagus, yang kuat, itu tidak akan bingung dengan kehidupan mendatang. Akan siap begitu ya Pak Eko, dimanapun dia berada. Ready akan to siap. fight, itu istilahnya. Itu pesan Bapak Kepala Sekolah kita nih teman-teman. Terakhir nih Pak Eko, kata-kata mutiara lah atau pesan untuk semua keluarga besar, baik Bapak Ibu guru, siswa-siswi kita, alumni dan wali murid SMP PGRI 10 Candi. Bagaimana Pak Eko? Kalau untuk Bapak Ibu guru, karena kita sebagai pendidik, itu saya sangat mengidolakan Kiai Haji Maimun Zubair. Jadi saya sampai di ruang kepala sekolah saya tulis tuh kata mutiaranya. Ya, kita jadi Bapak Ibu guru pengajar pendidik itu tidak perlu marah-marah kepada siswa karena anaknya tidak pandai. Tugas kita hanya memberikan mendidik terus. Nah, misalkan urusan pandai tidak, ya itu Allah SWT yang punya wewenang. Sehingga rasa ikhlas dalam mendidik, nah itu akan terus ada. Sehingga Bapak Ibu guru tidak mudah mengeluh. Arek ini, ya sudah, ya pokoknya kita didik terus. Itu terkait Bapak Ibu guru. Kemudian untuk alumni, ya segala budaya baik yang ada di sekolah itu mohon diteruskan atau bahkan ditingkatkan. Ya contoh bagi yang muslim ada monitoring sholat yang dulunya tidak pernah 5 waktu. Ketika di sini kita monitor terus, kita bina sehingga siswa itu 5 waktu sholatnya untuk yang muslim. Nah itu tolong diterapkan sampai di kehidupan selanjutnya karena dia juga jadi orang tua nanti. Nah, kemudian untuk wali murid, ya harapan kami kita bisa bersinergi untuk wali murid yang masih aktif ya di sekolah sini.
ya kita bersinergi dalam program sekolah. Kalau di sekolah itu diajarkan untuk disiplin, pakaiannya rapi, berkata yang baik, maka di rumah ya harapan kami juga begitu. Jangan sampai saling mendukung lah ya Pak Eko. Saling mendukung. Iya. Nanti di sini kita ajak sholat, di rumah orang tua tidak beri contoh. Nah, itu yang susah Pak Eko. Ya, nah, sinergi itu yang mendukung keberhasilan anak didik kita. Bagi wali murid yang sudah purna alumni ya, mohon dukungannya supaya ikut menjaga nama baik sekolah. Dalam artian kalau ada orang-orang yang punya pikiran yang apa istilahnya negatif, nah itu harus bisa menyampaikan bahwa itu dulu. Saya pikir istilahnya tidak seperti itu. Sekarang sudah jauh berbeda dan memang itu sudah dirasakan oleh wali murid. Itu harapan. Dan yang paling utama ya sekolah itu semakin besar, semakin berkembang. Ya gurunya saya punya impian sebenarnya. Bapak Ibu guru karyawan itu semuanya bisa kita programkan untuk bisa haji bareng lah kalau yang muslim ya. Iya itu. Harapan enggak tahu kapan. Enggak apa-apa, yang penting ada harapan dulu Pak Eko. Iya. Ya, niatnya ada. Oke. Terima kasih Pak Eko atas waktunya. Mungkin ini menjadi motivasi buat anak-anak, buat Bapak Ibu guru dan alumni serta wali murid lah. Bagaimana sih gambaran kecil tentang SMP PGRI 10 Candi begitu. Jangan lupa teman-teman tetap subscribe, like, dan komen. Jangan lupa nyalakan loncengnya di SMP PGRI 10 Candi TV. Sebelum mengakhiri Pak Eko, coba Pak Eko pimpin nih moto SMP PGRI 10 Candi ya. Ya biasanya anak-anak kalau moto itu semangat karena saya sendirian. Iya. Kalau kita bareng-bareng. Iya bareng-bareng. SMP PGRI 10 Candi, pantang mengeluh, kreativitas tinggi, suka belajar, disiplin. Yes. Oke teman-teman semua, sebelum penutupan saya punya pantun nih. Pergi memancing ke Sungai Sula, nila dipancing di hari senja. Salam undur diri dari saya untuk anak-anak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.